Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah English Morphology, yaitu inflection. Inflection yaitu pemberian imbuhan terhadap suatu kata yang tidak menyebabkan perubahan jenis kata itu. Itu namanya inflection. Selanjutnya teman-teman, inflection itu ada yang namanya verb inflection. Verb inflection itu apa? Pemberian imbuhan terhadap kata kerja, ya. Pemberian imbuhan terhadap kata kerja yang mana kata kerjanya itu setelah diberi imbuhan tetap menjadi kata kerja, ya. Tetap menjadi kata kerja, tidak berubah menjadi kata yang lain. Itu namanya verb inflection. Contohnya misalnya yang pertama, pemberian imbuhan s atau es. Pemberian akhiran s atau es dalam kata kerja, ya. Itu kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Contohnya she walks around the park, ya. Diberi akhiran s karena subjeknya she. Contoh lagi misalnya he watches football on TV. Diberi akhiran es karena subjeknya he, ya. Setelah diberi akhiran s atau es tetap kata kerja. Yang kedua, ya, pemberian akhiran ing, ya, pada kata kerja karena continuous, ya, karena kalimatnya continuous. Contohnya James is reading newspaper, ya. Setelah diberi ing tetap kata kerja tapi menunjukkan sedang. Terus selanjutnya pemberian akhiran ed pada kata kerja karena lampau, ya, menunjukkan lampau. Past tense, she called last night, ya, dia nelpon tadi malam. Itu maknanya lampau. Setelah diberi akhiran ed, ya tetap kata kerja tapi menunjukkan makna lampau. Terus yang selanjutnya pemberian akhiran ed karena apa itu? Menunjukkan past participle, kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga, ya. Ya, untuk mengetahui kata kerja ketiga apa bukan, itu depannya ada apanya? Ada have-nya, ya. Ada have-nya atau has atau had atau to be. Setelah itu diikuti apa? Kata kerja ketiga, ya. Jadi penambahan ed itu karena kata kerja ketiga. Yang mana kata kerja ketiga itu diketahui apabila di depan kata kerjanya itu ada have atau has atau had ataupun to be. Selanjutnya teman-teman, inflection itu ada juga yang namanya noun inflection, yaitu pemberian imbuhan terhadap kata benda atau noun, ya, yang mana setelah diberi imbuhan itu ya tetap kata benda, ya tetap noun, ya. Noun tetap noun dia, tapi nanti maknanya berubah, ya. Yang tadinya tunggal menjadi jamak, ya. Contohnya pemberian akhiran s atau es, ya. Pemberian s akhiran s atau es dalam kata benda. Contohnya car jadi cars, mobil jadi mobil-mobil, book jadi books, buku jadi buku-buku, ya. Box jadi boxes, kotak jadi kotak-kotak, gelas jadi glasses, ya. Ini pemberian akhiran s atau es dalam kata benda, ya. Selanjutnya teman-teman, inflection juga ada yang namanya adjective inflection, ya. Pemberian imbuhan, ya, terhadap kata sifat atau adjektif, ya. Adjektifnya itu diberi akhiran er atau est. Setelah diberi akhiran er dan es atau est, ya, adjektifnya tetap adjektif, ya. Adjektifnya tetap menjadi adjektif. Akan tetapi nanti maknanya berubah, ya. Kalau diberi akhiran er nanti akan menjadi komparatif, artinya lebih. Kalau diberi akhiran est menjadi superlatif. Contohnya rich jadi richer. Richer ya adjektif, ya. Rich itu adjektif, richer adjektif, tapi maknanya lebih kaya. Kaya jadi lebih kaya.
Small adjektif jadi smaller, adjektif juga tapi lebih kecil artinya. Small itu kecil, smaller lebih kecil. Long jadi longer, long itu panjang, longer lebih panjang. Ya. Kemudian kalau est itu paling artinya superlatif. Rich jadi richest, ya. Kaya paling kaya. Small jadi smallest, ya. Kecil jadi paling kecil. Long longest, ya. Panjang jadi paling panjang. Selanjutnya ada juga yang irregular inflection. Irregular inflection itu perubahan kata, ya, perubahan kata, tapi dari sisi grammarnya, bukan dari jenisnya, dan tidak diberi imbuhan, biasanya tidak ada imbuhannya. Perubahan kata dari sisi grammarnya, bukan dari jenis katanya, ya, dan tidak diberi imbuhan. Ini namanya irregular inflection. Contohnya irregular verb, ya, irregular verb go, when, gone, ya. Go, when, gone ya tetap kata kerja dia, kata kerja pertama, kedua, ketiga, tidak ada akhirannya, tidak ada ed-nya, ya. Tidak ada D atau ed-nya, ya, tetap kata kerja, ya, kata kerja akan tetapi berubah menjadi kata kerja 1, 2, ketiga, tapi tidak diberi akhiran. Terus yang noun, ya, yang noun ada pula yang irregular noun, ya, perubahan tunggal ke jamak yang tidak diberi akhiran s atau es, ya, perubahan kata benda tunggal ke jamak yang tidak diberi akhiran s atau es. Contohnya food jadi feed, man jadi main, child children, ya, perubahan kata benda tunggal ke jamak yang tidak diberi akhiran s atau es. Terus selanjutnya ada pula yang irregular adjektif, perubahan komparatif dan superlatif, ya, yang tidak diberi akhiran apa itu er atau est atau yang lain, ya, atau more atau most, ya, tidak diberi akhiran er atau est. Contohnya misalnya many, more, most, ya, itu kan tidak diberi akhiran er est dia. Contoh lagi misalnya good menjadi better, the best, ya, good, better, best. Ini namanya irregular adjektif, ya. Dia perubahan adjektif, ya, menjadi komparatif dan superlatif, tidak diberi akhiran er atau est dia. Tidak menggunakan aturan, namanya irregular, ya. Good, better, the best. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.